itu istilah itu sering kita dengar dihidangkan oleh masyarakat, tapi tidak secara nasional, tapi secara umum di kalangan masyarakat sering kita dengar ya. Kalau misalnya dibilang sumpah pocong, dia seorang polisi kurang tepat karena tidak diatur dalam undang-undang. Yang ada juga kita diatur bersumpah aja, kalaupun harus berkata sesuatu benar atau tidak ya dia bersumpah, yaitu sesuai dengan hukum yang diatur oleh hukum kita, tidak mengatur sampai sumpah pocong. Tetapi kalau secara keagamaan saya nggak tahu apakah layak apa tidak beliau mengatakan begitu. Yaitu silakan aja tanyakan kepada Ibtu Rudiana apakah benar apa tidak gitu loh. Ya menurut saya ya, dia kan seorang, apalagi dia perwira kan, nggak usah lagi menggunakan kata-kata sumpah pocong itu loh. Katakan apa adanya dan yang masuk di akal menurut masyarakat. Masyarakat ini sekarang netizen ini lebih paham loh, lebih ngerti ya masuk di akal menurutnya. Dia mau berargumen, kalau menurut masyarakat tidak percaya, masyarakat tidak akan percaya apa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Menurut abang blunder nggak tuh bang Ibtu Rudiana mengucapkan sumpah pocong, sedangkan dia kan aparat penegak hukum? Ya menurut saya sampaikan tadi sangat blunder. Maka saya bilang nggak usah pakai menggunakan sumpah pocong, sampaikan apa adanya yang terjadi, dan sampaikan apa adanya itu yang menurut masuk di akal. Masyarakat menilai terjadi kejadian perkara ini. Itu. Abang melihat di sini ada. Ya jujur secara pribadi saya sebagai praktisi hukum, pengacara maupun mantan penyidik ya, dan seorang purnawirawan Polri ya, saya kecewa dengan jawaban itu. Ya, saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena di dalam penegakan hukum tidak pernah dianut sumpah pocong. Di dalam KUHP tidak pernah dianut sumpah pocong. Di dalam persidangan juga tidak pernah dicantumkan sumpah pocong. Paling-paling dalam persidangan dikatakan, apakah saudara bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya? Apabila saudara memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, berarti saudara melanggar undang-undang, memberikan keterangan palsu. Paling kan itu. Nah, saya juga nggak mengerti, saya juga kaget juga pada saat Ibtu Rudiana mengatakan karena mungkin terpancing dengan situasional menyatakan bahwa anaknya itu memang sudah meninggal, tapi banyak yang tidak mempercayai. Akhirnya keluarlah bahasa tersebut yang di luar alur hukum. Dan saya tahu pasti ini ada yang giring, sehingga keluarlah bahasa ini. Ini yang saya sangat sesalkan dari seorang pemerhati hukum, ataupun kuasa hukum, ataupun pengacara. Harusnya memberikan guidance itu sesuai dengan etika prosedur hukum. Jangan di luar dari undang-undang. Saya pastikan bahwa Ibtu Rudiana di sini salah. Tidak benar. Harusnya dia seorang perwira yang mengerti etika prosedur dan undang-undang, tidak mengeluarkan tata bahasa itu. Sehingga membuat bias kepada masyarakat. Dan jangan salahkan kalau dia dihujat. Loh, kok kenapa sudah tidak percaya lagi dengan hukum dan undang-undang? Hukum dan undang-undang juga kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan terikut-ikut, jangan terkontaminasi. Itu maka saya katakan sangat-sangat disayangkan tindakannya. Ya menurut hemat saya ya membuat jadi penegakan hukum tuh jadi nggak benar. Nah, sialnya dari penggawa hukum yang mengerti hukum, mengerti undang-undang. Itu kira-kira yang perlu saya jawab, bahwa semua yang dikatakan sumpah jabatan, sumpah ini harus berlandaskan undang-undang. Tidak ada yang berlandaskan alasan lain, apalagi dengan sumpah pocong segala macam. Kira-kira begitu ya. Oke,